Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai materi terakhir, yaitu tentang background. Nah, pertama aku mau kasih tahu dulu cara menggabungkan gambar-gambar kita ini, semua ini jadi satu folder. Jadi kita bikin dulu foldernya di atas layer yang paling atas dari gambar kita itu. Misalnya aku kan paling atas sih wajahnya ini, berarti aku bikin add folder. Nah, terus caranya adalah dengan masukin gambarnya, layernya ditarik satu-satu sampai dia keluar garis gini. Nah, aku belum nemu cara lain yang lebih cepat, tapi kalau di Procreate itu bisa tinggal di swipe ke kanan atau kiri gitu buat select layernya, terus nanti masukin ke folder gitu. Ini semuanya yang masih berhubungan dengan gambar tadi dimasukin, bahkan sketsanya juga mau aku masukin. Terus kalau udah, ini foldernya bisa ditutup. Nah, jadi gambarnya lebih simple. Terus kalau dia udah satu folder, bisa kita duplicate. Terus buat jaga-jaga kita duplicate. Terus yang ini, yang di bawah itu bisa dinonaktifin. Yang ini ada pilihan yang ini untuk jadi di rasterize. Jadi tadinya adalah satu folder, kita pencet yang ini, dia jadi satu gambar. Biar apa? Biar bisa dipindah-pindahin. Dia nggak bisa pindahin sefolder-foldernya kalau di IPIS gitu. Kalau mau dipindahin atau mau digede kecilin juga bisa. Misalnya ini mau aku pindahin ke sini gitu, terus kita pencet OK. Nah, sekarang kalau untuk background sebenarnya dia konsepnya sama aja kayak bikin gambar utama gitu, cuma nanti tinggal masalah layernya aja. Misalnya aku mau coba bikin background sederhana, jadi aku mau pakai warna hijau yang di sini dulu aja. Nah, backgroundnya aku mau bikin dia ada di bawah si mbak-mbak baju kuning ini. Nah, aku pilih brushnya, terus aku mulai menggambar. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini dia cuman kewarnain, jadi si warna hijau ini adanya di sini, terus dia turun ke bawah sini, terus ke sini. Nah, yang bagian ketutupan si mbaknya nih nggak kewarnain. Kenapa? Karena waktu tadi kita pakai paint bucket, di settingannya ini dia di canvas itu artinya seluruh layer. Jadi biar nggak kayak gini, biar semua kewarnain itu. Ini di back dulu, jangan lupa di sini dipilih yang current layer gitu. Jadi nanti walaupun misalnya si mbak baju kuning ini nggak ada, di sininya juga tetap kewarnain. Terus misalnya si mbak baju kuning ini dipindahin juga nggak masalah gitu. Kalau yang tadi kan di bawah sini ternyata nggak kewarnain, jadi kalau mbak baju kuningnya kita geser, di sini kelihatan loss putih-putih gitu. Terus aku lanjut, aku mau kasih di layer di bawahnya, warnanya aku mau pakai warna ini aja, ambil dari sini juga. Ini aku back. Nah, ini aku bedain warnanya. Kenapa? Biar lebih gampang kalau misalnya mau diganti warnanya. Oh, aku mau agak lebih mudahan sedikit gitu, tinggal kita ganti yang si warna yang mana yang mau kita pilih, makanya layernya dibedain. Atau misalnya kita mau nyelipin gambar diantaranya, misalnya diantara si hijau tua yang di atas sama hijau muda yang di bawah ini mau aku gambarin lagi, berarti aku tinggal bikin layer baru di sini diantara dua layer ini. Nah, terus di sini aku gambar-gambar. Misalnya di sini mau aku bikin ini, terus diwarnain. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita mau bikin objek yang ada di depan atau di atasnya si mbak baju kuning ini,
berarti kita bikin layernya di atasnya. Misalnya di sini aku mau tambahin juga saya di sini aku mau tambahin juga brushnya, ya pokoknya itu ya kayak gitu. Jadi yang ini dia layernya adanya di atas si mbak baju kuning gitu, tapi yang ini karena dia posisinya mau di belakang mbak baju kuning, jadi aku taruhnya di bawahnya gitu. Ini untuk brush, ini untuk menggambar objek lain atau background. Aku mau kasih beberapa tips buat teman-teman. Yang pertama, kita bisa pakai alpha lock juga di sini. Jadi misalnya yang ini di layer ini aku aktifin alpha locknya, terus brushnya aku mau pakai, aku mau nambahin tekstur, jadi aku mau kasih dia biar dia nggak polos-polos banget. Misalnya aku mau pakai ini warnanya lebih gelap dari ini, nah misalnya aku mau tambahin, nah ini alpha locknya, karena alpha locknya udah aktif, jadi walaupun ini digambarnya ke atas tapi yang di atas nggak ikut kena ya, kayak materi yang kemarin aku bahas. Aku mau pilih hijau yang lebih muda lagi buat di atasnya, biar gambarnya nggak polos-polos banget. Terus yang ini juga, nah kalau nggak pakai alpha lock, ketika kita ngewarnain, nah nih yang di putih-putihnya ikut kena juga. Tapi kalau alpha locknya tadi diaktifin, pas kita giniin, putih-putihnya nggak ikut kena gitu. Intinya pakai alpha lock. Nah ini aku suka nambahin tekstur kayak gini, atau teman-teman bisa bikin tekstur yang berbeda dengan brush yang berbeda. Jadi tadi aku pakai tekstur yang aku pakai brush yang matte, terus sekarang aku mau pakai brush yang fur. Aku mau pakai warna itu tapi lebih mudah sedikit. Nah ini kan teksturnya beda lagi, kayak bulu binatang sih ini ya, harusnya namanya juga fur, tapi nggak apa-apa lah ya kalau cocok dan oke mah. Nanti untuk brush teman-teman bisa di explore sendiri brushnya, nanti akan nemu brush mana yang kira-kira cocok sama stylenya teman-teman gitu. Warnanya atau coba ini dicoba-coba aja, nggak apa-apa banget. Jadi biar dapat juga teman-teman sukanya yang kayak gimana, soalnya udah dikasih brush banyak kan sama si ibisnya, jadi harus kita manfaatkan dengan sepenuh hati. Kalau teman-teman berani mainin warna, lebih bagus lagi, jadi nanti warnanya ada macam-macam. Nah tapi ini kan cuman bisa di bagian yang udah terarsir karena ini di alpha lock ya, dan sedangkan tadi aku bikinnya pakai brush yang biasa, jadi dia bentuknya di sini tuh nggak ada teksturnya di pinggir-pinggirnya. Kalau mau dibikin bertekstur, berarti alpha locknya dimatiin dulu, terus pilih tadi yang fur lumayan ya bertekstur, terus pilih brushnya yang beda, kayak misalnya ini tuh dia jadi lebih bertekstur kan pinggirnya, dibandingkan yang awalnya cuman garis-garis gitu doang. Atau pakai yang mana tadi, leaves. Nah kalau pakai ini kan dia lebih bertekstur, atasnya nggak cuman garis doang gitu. Jadi intinya memang harus explore sih. Nanti kalau misalnya pinggir-pinggirnya udah bertekstur gini, di alpha lock lagi untuk diganti-ganti warnanya juga bisa. Misalnya aku mau pakai misalnya aku mau pakai yang ini. Nah jadi kalau udah atas udah bertekstur, si
alpha locknya bisa kita pakai lagi. Yang ini juga mau aku alpha lockin dulu bawahnya. Aku mau ganti biar pinggirnya nggak kaku dulu, berarti alpha locknya aku matiin. Alpha locknya aku nyalain lagi. Terus kalau misalnya mau ditambahin hal lain lagi gitu, aku biasanya beda lagi layernya. Jadi kalau misalnya mau dihapus tuh gampang, misalnya di atas si ini, di atas rumputan yang tadi aku mau kasihin bunga, aku mau kasihin bunga yang ini, warnanya aku mau pinjem warna dari sini, ini dinonaktifin lagi, aku bikin di layer baru, ini aku tap aja. Kenapa dibikin di layer baru? Biar kalau misalnya mau diedit gampang sih intinya. Ini gitu. Terus yang ini juga karena dia ada di bawah bukit, berarti di atas yang ini layernya. Sebenarnya nggak nyambung sih ini bunganya apa sama rumputnya apa, tapi ya udahlah ya. Gitu. Terus tips yang pertama adalah tentang penggunaan layer. Jadi misalnya nanti bunganya nggak cocok atau mau diganti, tinggal bunganya aja yang dihapus atau nggak kelihatanin apa sih, disembunyikan gitu. Nah kalau misalnya dia layernya jadi satu kan agak repot ya nanti kalau mau ngedit gitu. Terus tips yang kedua adalah menggunakan si gradasi ini, fasilitas gradasi ini. Misalnya gini, pas di bagian langitnya ini aku mau bikin dia pakai teknik gradasi yang tadi aku bilang. Maksudnya gimana? Jadi waktu mau bikin langit ini si opacity brushnya jangan dibuat 100%, saya berapa, 45 gitu. Brushnya aku mau pakai yang airbrush normal ini aja. Nah ini dibikinnya misalnya 50%. Kenapa? Biar nggak langsung sama warnanya. Jadi kalau misalnya makin ke atas nih teman-teman mau bikin makin jelas gitu, makin pekat warnanya, tinggal di brush berkali-kali kayak gini. Nah ini kan kelihatan ya bedanya, yang atas sama yang bawah udah jelas tuh bedanya, karena yang bawah cuman di brush sekali, kalau yang di atas banyak kayak gitu. Jadi aku sering pakai fitur si transparansi ini di brushnya gitu untuk bikin background. Berikutnya kalau mau bikin caption sebenarnya bisa juga, jadi kita pakai tools yang teks, kita pilih warnanya apa, terus kalau udah diklik di mana, misalnya di sini mau ditulis semangat. Nah ini juga bisa, kita bisa atur mau pilih fontnya apa. Ini ada font yang udah disediakan defaultnya, atau bisa juga pilih di sini
disediain juga sama si Ibisnya. Kita bisa tinggal download. Setelah di download bisa langsung dipakai. Misalnya aku mau pakai yang ini tinggal di download. Habis di download tinggal kita pilih. Nah, nanti fontnya langsung berubah. Terus size nya bisa kita atur dari sini. Stylenya juga mau pakai stroke atau enggak. Ini kalau mau pakai stroke tinggal digedein. Terus backgroundnya juga bisa. Backgroundnya mau dikasih warna apa. Kalau background itu cara ngaktifinnya, ini warnanya dipilih, terus opacity-nya ditingkatin gitu. Spacingnya juga bisa diatur. Habis itu, nah kalau jenisnya masih font kayak gini, dia nggak bisa dipilih mode move yang ini. Nah, jadi kalau mau edit tulisan gede kecil tulisannya tetap harus dari sini dan pilih yang size nya gitu. Tapi kalau misalnya udah fix nih tulisannya misalnya cuma semangat doang, bisa juga kita pilih ini terus pilih yang rasterize. Yang ini bisa di yes. Nah, kalau udah di rasterize, fitur move ini bisa jadi aktif. Kita bisa langsung putar-putar gede kecilin gitu. Tapi kalau udah di rasterize juga, tulisannya itu nggak bisa diedit. Semangat ini misalnya kita mau ngilangin huruf A nya 1 gitu nggak bisa, karena dia modenya sudah terbaca sebagai gambar, bukan lagi tulisan gitu. Terus misalnya di bawah tulisan semangat ini aku mau tambahin balon udara, balon apa namanya, balon dialognya. Nah, ini aku mau pakai drawing toolnya misalnya yang ellipse. Aku kasih fillnya putih. Terus kalau udah ini warnanya ini aja. Terus kalau udah tinggal di ini tadi kan brushnya masih kuasnya masih yang airbrush, jadi dia sekitar pinggir-pinggir ini juga ada blur-blurnya karena si kuasnya ini airbrush. Jadi ini aku pindahin dulu jadi digital pen. Terus tebalnya juga ngikutin dari tebal angka yang di sini. Jadi tadi misalnya kan cuma 3, berarti dia cuma segini doang garisnya. Tapi kalau kita bikin jadi 20 ya dia nanti garisnya jadi tebal gitu. Cara pakai drawing tool. Aduh, salah. Misalnya gini, terus drawing toolnya ganti jadi polyline. Nah, ini bisa dipindahin juga si titik-titiknya. Biar lebih presisi bisa di zoom ya. Terus kalau udah kayak gini deh, oh nggak pas deh, ulang. Gini, ini terus ini. Kalau udah dipencet checklist, udah kayak gitu. Cuman aku biasanya lebih sering ini di download PNG-nya aja terus diedit pakai Canva. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menonaktifkan semua layer lain selain layer yang mau di download PNG-nya. Misalnya aku mau download PNG-nya sih folder ini kan, berarti folder ini aja yang aku aktifin, yang lainnya enggak. Biar lebih memastikan backgroundnya aku ganti pakai yang ini. Nah kan kelihatan nih cuman ada si mbak ini doang. Terus aku pilih yang save as terus aku pilih yang save as transparent PNG. Setelahnya bisa kita edit pakai Canva atau pakai program lainnya. Itu kita tinggal misalnya buka post baru, terus kita upload gambarnya. Ini yang tadi. Setelah kita upload bisa langsung dipakai. Nah, ini karena dia tadi kita save-nya transparan, jadi dia di sini transparan. Misalnya kita mau
misalnya kita mau tambahin gambar, di belakangnya. Nah, ini si gambarnya itu gambar yang tadi kita bikin bisa ada di depannya. Ini di posisinya taruh belakang. Nah, kayak gini. Jadi si gambar ini transparan gini. Biasanya aku lebih suka ngedit di Canva untuk tulisan dan lain-lain karena lebih mudah aja sih. Jadi kayak gitu, save dulu transparan. Oke, terima kasih.